my happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah manajemen dan bisnis. Dalam pertemuan ini kita akan membahas beberapa hal tentang bagaimana pengendalian produksi di dalam manajemen bisnis. Baik, selamat mengikuti. Pengendalian produksi ini mengenal beberapa koordinasi interaksi antara orang, sumber daya manusia, raw material, kemudian mesin, sehingga produk dapat dibuat dalam jumlah yang memadai sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya pemenuhan kebutuhan ini lebih kepada bagaimana controlling atau pengendalian daripada produktivitas. Kemudian kita bisa melihat 6 langkah pengendalian produksi dalam manajemen bisnis. Yang pertama dengan planning, yaitu perencanaan, bahwa secara simultan kita akan melaksanakan sebuah perencanaan untuk menentukan sebagaimana proses yang akan dibuat atau dikendalikan oleh sebuah perusahaan. Kemudian ada routing ini lebih fokusnya kepada rotasi yang diberlakukan terhadap bagaimana perputaran daripada produk atau jasa tersebut. Kemudian ada scheduling itu lebih kepada penjadwalan yang kira-kira dari input, processing, dan output itu bagaimana kita mengolahnya sehingga menjadi satu result. Dan ada dispatching, dia lebih kepada bagaimana situasional daripada keseluruhan daripada packing daripada produksi tersebut. Dan kemudian ada follow up, kita bisa melihat kembali secara evaluasi bagaimana keberlanjutan daripada produksi tersebut. Kemudian ada quality assurance, itu sebagai penjaminan mutu terhadap produk yang ditawarkan sehingga pengendalian produksi ini berjalan lancar. Nah, di dalam beberapa kegiatan-kegiatan ini lebih kepada sifat daripada wewenang dan tanggung jawab yang diberikan sehingga terjadi hubungan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen bisnis. Nah, biasanya ini sumber daya manusia itu lebih berfungsi kepada pengelolaan staf, kemudian personal dan organisasi yang meliputi aktivitas perencanaan sumber daya manusia, kemudian ada recruit, kemudian selection, orientasi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan kompensasi. Nah, itu tergabung di dalam manajemen bisnis. Proses manajemen sumber daya manusia itu dalam bisnis itu ada beberapa hal yang kita bagi terhadap perencanaan sumber daya manusia. Ya, di dalam perencanaan sumber daya manusia itu lebih berfokus kepada besar jumlah personil yang dibutuhkan oleh suatu organisasi yang dapat dipenuhi oleh perusahaan tersebut, sehingga organisasi itu dapat atau bisa menganalisis bagaimana jenis keterampilan yang dibutuhkan sehingga manajemen dapat mengkaji ketersediaan keterampilan yang dimiliki, kemudian mengembangkan dalam bentuk rencana untuk memenuhi jumlah kualitas personal yang dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah perekrutan. Perekrutan ini kepada bagaimana kita menarik daripada sumber manusia melalui media-media yang sifatnya kepada iklan, biro tenaga kerjaan, kemudian kerjasama dengan universitas atau sumber-sumber dalam organisasi itu sendiri. Nah, secara internal dan eksternal akan terjalin sebuah perekrutan. Nah, kemudian berikutnya adalah seleksi. Di tahap seleksi itu sumber daya manusia dalam manajemen bisnis itu harus diadakan kegiatan proses seleksi. Nah, biasanya itu melibatkan bagaimana seleksi surat menyurat, kelengkapan wawancara, pemeriksaan kesehatan, dan kemudian bagaimana rekomendasi-rekomendasi. Nah, berikutnya ada orientasi. Orientasi di dalam manajemen sumber daya manusia itu lebih kepada proses integrasi antara karyawan yang dipilih sehingga proses itu tersosialisasi dengan baik sehingga perkenalan karyawan baru kepada kebijakan dan peraturan organisasi. Nah, itu sudah di dalam internal daripada perusahaan. Ada juga training and development, biasanya pelatihan dan pengembangan ini meliputi kontribusi pada efektivitas organisasi. Nah, biasanya pengembangan itu bertujuan untuk kesiapan bagaimana karyawan itu mempunyai tanggung jawab yang besar setelah bergabung atau setelah bermitra atau setelah
ada di sebuah perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada penilaian kerja, ini lebih kepada bagaimana sumber daya manusia itu secara umpan balik ya dibuat atau memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Ada juga kompensasi. Nah, di sini terjadi kesesuaian antara si karyawan dengan perusahaan sehingga fasilitas tambahan dan lain sebagainya bisa dipenuhi oleh perusahaan dan karyawan bisa menikmatinya. Ada juga dari manajemen keuangan bahwa aktivitas yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian perolehan serta pendistribusian aset-aset keuangan perusahaan. Nah, biasanya peran dan tanggung jawab itu ada di dalam manajer keuangan. Nah, biasanya meliputi perolehan dana, pengumpulan dana, pembayaran utang perusahaan, pengendalian keseimbangan kas, serta perencanaan kebutuhan keuangan. Nah, inilah yang menjadi tolok ukur dari keseluruhan manajemen sumber daya manusia di dalam manajemen bisnis. Manajemen keuangan ini juga menjadi suatu barometer sehingga apabila kita meningkatkan suatu nilai perusahaan, manajer keuangan harus dapat menjamin bahwa perusahaan tersebut memiliki cukup dana untuk membiayai aktivitas perusahaan. Jadi perusahaan itu mempunyai suatu solvabilitas atau kapabilitas di bidang keuangan yang baik. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan. Lebih dan kurang mohon maaf, silakan di like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.